Halo sahabat petani, salam petani kota Manado. Baik teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman. Di situasi new normal, jadi untuk masih dalam pandemi teman-teman, tetapi kita terus beraktivitas sama seperti ini teman-teman. Saya terus merawat tanaman cabai saya sehingga bisa saya panen tepat waktu dan bisa menghasilkan. Oke teman-teman, seperti teman-teman bisa lihat atau pernah lihat status saya di WA dan di Facebook bahwa saya akan membahas tentang pertanian tanaman cabai teman-teman. Dari pengolahan lahan, modalnya, cara menanam, dan semua yang menyangkut dengan tanaman cabai. Juga lebih pentingnya adalah tentang harga teman-teman. Oke teman-teman, saya akan membahas untuk tanaman cabai saya yang ada di depan ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah tanaman cabai Baskara. Tanaman cabai Baskara adalah tanaman cabai hibrida dari PT BC Internasional. Dan di bagian yang ini teman-teman, di bagian yang sebelah ini adalah tanaman cabai hibrida juga dari Dewata 76 F1 dari cap panah merah. Jadi teman-teman, yang saya tanam di depan rumah saya ini ada sekitar 1.300-an teman-teman. Target 2.000 tetapi tidak cukup karena waktu saya dan tenaga hanya saya kerja sendiri teman-teman. Jadi hanya bisa saya mampu untuk olah dari pertama sampai saat ini penanaman dan perawatan bisa di 1.300. Ada juga yang tumbuh baik, ada yang tidak baik teman-teman. Ada yang masih kerdil dan ada juga yang mati teman-teman oleh karena cuaca. Oke teman-teman, baik, sekarang kita bahas untuk cabai hibrida teman-teman. Untuk cabai hibrida yang biasa saya tanam ada dua, cabai Dewata dan cabai Baskara. Dan hasilnya teman-teman bisa nonton terus di channel YouTube saya di video yang beberapa bulan yang lalu. Saya sudah menunjukkan untuk tahap pertama saya tanam dan hasilnya teman-teman bisa nonton sendiri. Saat itu saya mendapatkan harga yang lumayan tinggi, sekitar ada yang 50.000 per kilo, paling tinggi, paling rendah 35.000 per kilo. Jadi teman-teman, saat ini sudah ada di bulan November teman-teman, tanggal 9 November. Harga saat ini untuk cabai Gorontalo yang ada di kota Manado yang ngetop teman-teman, cabai Gorontalo ada di angka 26.000 di pasar teman-teman, di pasar Bersehati yang ada di Sulawesi Utara, lebih tepatnya di kota Manado. Harga cabai Gorontalo yang banyak diminati oleh masyarakat ada di harga 26.000 teman-teman. Bagaimana dengan nasib cabai hibrida atau cabai Dewata dan cabai Baskara? Teman-teman, perbedaan biasanya cabai Dewata dengan cabai Gorontalo atau cabai lokal teman-teman biasanya ada di angka 15.000 teman-teman. Perbedaannya ada juga bisa sampai di 20 dan 25.000. Kalau teman-teman lihat, untuk perbedaan harganya itu berbeda jauh teman-teman, oleh karena permintaan yang banyak juga dan sudah terbiasa mengkonsumsi cabai lokal atau cabai Gorontalo, sehingga permintaan dan harga cabai lokal dan cabai Gorontalo itu tinggi. Sedangkan cabai hibrida yang saya coba tanam Dewata dan Baskara ini harganya rendah teman-teman. Oke, mari teman-teman kita bahas. Yang pertama teman-teman, bagaimana kita cara untuk mengolah tanah dan membuka lahan seperti ini teman-teman. Ini dulunya adalah hutan atau rumputnya terlalu tinggi teman-teman, sehingga saya coba buka untuk menjadikan lahan ini menjadi kebun cabai teman-teman. Butuh waktu untuk saya mencangkul dan membuat bedengan serta menaburkan pupuk dasar. Dan teman-teman, saya coba bercerita dengan teman-teman yang ada di lapangan yang mengerti tentang pertanian cabai.
Saya coba tanya mereka bagaimana modal untuk tanam cabai. Dari beberapa teman-teman yang saya coba bicara, ada teman-teman yang lebih spesifik. Dia katakan bahwa untuk perawatan cabai, satu pohon cabai dari kecil sampai panen ada di angka 7.000 teman-teman. Jadi kalau kita semua menanam cabai ada sekitar 1.000 pokok tanaman, berarti 7.000 kali 1.000 pokok tanaman ada di angka 7 juta teman-teman. Itu sudah semua untuk pekerja, untuk perawatan, penyemprotan pupuk dan sebagainya. Itu sudah ada di angka 7 juta sampai panen teman-teman. Itu bisa lebih, bisa kurang. Kalau untuk petani pemula ketika baru pertama menanam, tentunya ini akan lebih besar teman-teman. Itu hanya perawatan. Untuk alatnya kita harus beli banyak teman-teman, dan bisa ada di angka 10 juta lah untuk modal awal. Tetapi untuk saya teman-teman di sini, ketika saya bincang-bincang dengan mereka katakan untuk cabai itu ada di angka 7 juta. Modal yang cukup besar ketika kita akan menanam cabai dan kita adalah petani pemula teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat modalnya cukup besar, 7 juta untuk 1.000 pokok tanaman. Untuk tanaman cabai rawit hibrida, saya pernah dapat beli di angka 10.000 teman-teman. Jadi kami bisa dapat di angka 10.000 untuk cabai hibrida. Itu dari harga petani. Bagaimana dengan cabai harga dari penjual teman-teman. Jadi untuk harga petani bisa ada di angka 10.000, harga penjual bisa ada di 15 atau 17.000. Untuk sekarang teman-teman, harga cabai lokal atau Gorontalo ada di angka 26.000 per kilo teman-teman. Hari ini saya lihat di pasar. Bagaimana dengan angka dari cabai hibrida atau cabai dewata dan cabai baskara? Tentunya lebih di bawah teman-teman. Itu sebabnya teman-teman, perawatan yang saya lakukan di tempat ini, saya mencoba untuk lebih sedikit menggunakan pupuk dan lebih kuat lagi untuk menggunakan penyemprotan teman-teman untuk tanaman cabai saya. Dan info kepada teman-teman, untuk tahun ini teman-teman, harga pupuk, harga insektisida, harga herbisida, semua teman-teman untuk pertanian naik. Dan tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua yang ingin menjadi petani, apalagi petani pemula teman-teman. Semua harga naik oleh karena banyak permintaan. Kenapa banyak permintaan? Karena banyak petani yang menanam teman-teman. Itu sebabnya harganya naik. Apakah bisa menutup hasil panen dengan modal yang kita gunakan teman-teman? Oke, saya coba memberikan informasi kepada teman-teman. Sepertinya teman-teman, kalau kita lihat untuk tanaman cabai yang saya tanam saat ini, biasa teman-teman saya bisa panen sampai di 12 kali panen. Berarti kalau satu bulan ada 4 kali teman-teman, 4 minggu. Jadi ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan teman-teman. Itu saya menunggu untuk panen. Dan sebelumnya teman-teman saya olah lahan itu bisa sampai di 5-6 bulan teman-teman. Berarti dari olah lahan, saya olah lahan dulu 1 bulan lebih, baru saya semai teman-teman, baru saya buat bedengan, saya buat penutupan mulsa, sampai dah 5-6 bulan baru bisa panen cabai hibrida teman-teman. Dari awal saya menanam teman-teman, banyak sekali yang saya kerjakan. Itu sebabnya kalau kita mau menunggu dari pindah tanam, bisa sampai di 3 bulan untuk selesai semua panen untuk buah pertama. Jadi teman-teman, kalau lihat dari buah pertama, kalau untuk 1.000 pokok tanaman, saya mempunyai target hanya 500 kilo saja teman-teman. 500 kilo untuk 1.000 pokok tanaman. Jadi untuk satu pohon saya berikan setengah kilo hasil panen teman-teman, satu pohon teman-teman. Karena saya petani pemula, jadi saya tidak memberikan target yang terlalu tinggi. Ketika saya sudah capai di 500 kilo untuk 1.000 pokok tanaman, itu sudah lumayan teman-teman. Kalaupun lebih, bersyukur, puji Tuhan teman-teman. Oke,
Untuk 1000 pokok tanaman, kalau saya kasih total semua panen 500 kilo teman-teman, 500 kilo dengan harga 10.000. Teman-teman bisa hitung saja teman-teman. Jadi untuk 1000 pokok tanaman saya kali dengan 10.000. Jadi 500 kilo kali 10.000 ada di 7.500.000 teman-teman. Kita hitung dulu ya teman-teman, 7.500.000. Jadi untuk pokok, untuk modal, maaf teman-teman, untuk modal ada 7 juta. Berarti ada hanya 500.000 keuntungan. Itu hitung-hitung saya teman-teman. Jadi kalau kita petik 1000 pokok tanaman memakai jasa orang untuk memetik, per kilo itu ada di angka 5.000. Jadi kalau 5.000 dikali dengan 500 kilo teman-teman ada di 2.500.000. Berarti teman-teman untuk biaya ketika cabai ada di angka 10.000 dari petani, berarti kita ada minus 2 juta, kerugian 2 juta dari apa? Hasil pertanian kita ketika kita menanam cabai hibrida dengan harga bisa di angka 10.000 teman-teman. Bagaimana dengan angka yang lebih tinggi teman-teman? Taruhlah 35 bahkan 50.000 per kilo. Sekarang kita hitung teman-teman untuk petani pemula yang tanam 1000 pokok tanaman ya teman-teman. Untuk 500 kilo hasil dari 1000 pokok tanaman kita kali dengan 50.000. Bisa dapat sampai 5-6 bulan bisa dapat berapa teman-teman? 25 juta. 25 juta dikurang dengan modal 7 juta teman-teman. Dan biaya petik kalau 5.000 rupiah kita bisa lihat berarti ada 789.900 teman-teman. 9.500.000 kita kurang dengan 25 juta rupiah. Ada di berapa teman-teman? Teman-teman bisa lihat ada di 15.500.000 rupiah teman-teman keuntungan kita. Itu selama 5-6 bulan lah teman-teman paling lambat. Kita sudah panen untuk 1000 pokok tanaman. Kita hitung teman-teman, apakah ini bisa menutupi gaji kita, pekerjaan kita per bulan teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman bisa lihat 15 juta harga tertinggi ya 50.000, 15.500.000. Kalau kita hitung gaji kita per bulan teman-teman berapa? Oke teman-teman, kalau kita hitung 5.500.000 dia bagi 6 lah teman-teman. Kalau bahagi 6 berarti ada di 2.583.333 rupiah pendapatan kita per bulan. 2.500.000 sekian, 2.600.000 lah teman-teman. Saya bulatkan. Ketika kita menanam cabai ada di angka seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat bagaimana hasil yang kita bisa dapati, per bulannya kita hitung pukul rata-rata ada di 2 jutaan. 2.600.000 lah teman-teman. Kita gaji kita per bulan itu jauh dari gaji kita kerja sebagai karyawan teman-teman. Karyawan di perbankan atau karyawan di swasta, perusahaan yang lain yang gaji Kota Manado itu ada di 3.200.000-an teman-teman. Gaji UMP untuk Kota Manado. Jadi jauh di bawah ya teman-teman. Kesimpulan teman-teman, bagaimana kita bisa menanam dengan hasil yang memuaskan, dengan hasil yang kita bisa dapatkan dengan cara kita tersendiri teman-teman, agar kita bisa apa? Kita bisa mendapatkan keuntungan. Itu teman-teman yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Belum teman-teman dengan apa? Waktu dan tenaga teman-teman. Kalau jarak kebun teman-teman jauh, setiap hari atau setiap minggu teman-teman bolak-balik, hitung juga dengan apa? Uang bensin teman-teman. Jadi itu yang kita harus lihat bagaimana perawatan cabai tidak seperti tanaman yang lain teman-teman. Ketika tanaman cabai hibrida atau tanaman cabai yang lain teman-teman ditanam, kita harus apa? Melakukan perawatan yang lebih ekstra. Apalagi cuaca saat ini sudah ada di musim hujan teman-teman. Jadi kita harus apa? Terus melakukan perawatan ekstra apapun itu, karena modal tanam cabai cukup besar teman-teman. Jadi semoga ini bisa menjadi referensi bagi saya dan teman-teman petani pemula, khusus petani pemula teman-teman,
Dan ini boleh menjadi pengingat bagi kita bagaimana kita bisa terus bekerja, terus menanam dengan menggunakan cara kita tersendiri untuk menghemat biaya, teman-teman, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil dan bukan karena tergiur dari keuntungan semata, teman-teman, untuk menjadi seorang petani cabai. Jadi apakah teman-teman akan terus menjadi petani cabai untuk petani pemula, atau teman-teman akan berpaling dari petani menjadi karyawan swasta atau kerja di perusahaan, teman-teman? Ingat, 1000 pokok tanaman hanya bisa dapat 2 jutaan per bulan, walaupun harga cabai itu ada di angka 50.000 per kilo, teman-teman. Ketika kita semua tanam hanya 1000 pokok tanaman. Dan apakah kita bisa merawatnya 1000 pokok tanaman atau lebih, kita bisa merawatnya sendiri atau tidak, tergantung dari teman-teman sendiri, teman-teman. Dan apakah kita bisa terus semangat walaupun harga saat ini jauh di bawah, teman-teman, dari perawatan, sedangkan pupuknya bisa naik. Sehingga saya membuat video ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana semangat, bagaimana kerja, bagaimana hasil yang kita bisa dapati ketika kita bisa hitung-hitung untuk menjadi seorang petani. Tentu jadi pertanyaan bagi teman-teman, kenapa saya masih terus menanam cabai? Oke teman-teman, itu saya akan jawab di video berikutnya. Hanya ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga ini menjadi referensi bagi teman-teman pemula. Jangan tergiur dengan hasilnya, tetapi teman-teman tidak pernah berpikir untuk waktu, perawatan, dan semua yang teman-teman berikan modal untuk menjadi seorang petani. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel YouTube saya, Petani Kota Manado. Petani itu keren, kawan. Mantap.